Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan program kerja pengurus Malam Maskud Pengurus Malam Maskud 467 yaitu acara pengajian secara virtual dengan tema penguatan organisasi dalam menghadapi dampak COVID-19. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Ulfa Amiruddin Malik Ahmad selaku pembawa acara pengajian pada malam hari ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan diisi pengajian oleh Bapak Zulkifli Rahman SPDI MPDI. Kepada Bapak kami persilahkan untuk membuka mikrofonnya. Jelas di suara ini? Kurang jelas, Pak. Cek. Bagaimana? Cek. Tapi Pak Zulkifli, suara tak belum kedengaran atau mungkin belum bicara ya? Sudah. Belum, Pak. Cek. Jelas, Pak. Jelas. Jelasnya jelas. Oke, Pak. Oh, mau buka Oke, Pak. headset ini. Boleh headset baru. Ya. Saya mulai play. Ini moderator. Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan berkah, rahmat, hidayah, serta taufiknya jualah kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari yang penuh berkah ini, kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermuwajjahah, berkumpul meskipun melalui jaringan, pengajian secara virtual. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah kepada sang pemilik pribadi mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sosok pribadi karismatik yang senantiasa menjadi suri teladan yang baik bagi kita sekalian dalam rangka menata hidup dan kehidupan kita di atas muka bumi ini, sehingga insya Allah kalau kita semua istiqamah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam menata hidup dan kehidupan kita di dunia ini, maka yakin dan percaya insya Allah di akhirat kelak kita semua akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala berkah syafaat, berkah pertolongan, berkah pengakuan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada malam hari ini diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan orang-orang hebat semua, anak-anakku sekalian di Malomo Skut 467 ya, bersama para pembina dan Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal dan Ibu pembina yang luar biasa. Sama-sama Pak. Acak senantiasa mendampingi anak-anak kita di Pramuka. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas dan amanah kita sebagai pendidik. Anak-anakku sekalian, para peserta yang sama-sama berbahagia. Jadi tema yang diamanahkan oleh panitia ini tentang penguatan organisasi. Ya, penguatan organisasi dalam menghadapi dampak COVID-19. Ya, sebelumnya kita perlu luruskan bersama di sini. Jadi ada kesamaan persepsi terkait dengan tema yang kita bawakan. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang penguatan organisasi, maka yang menjadi objek di situ adalah anak-anakku sekalian. Artinya apa? Orang-orang yang ada dalam organisasi itu yang harus menguatkan organisasi itu, ya, melakukan upaya-upaya penguatan dalam organisasi itu. Ya, artinya personalia, individu-individu pengurus pada dasarnya yang menjadi objek dalam persoalan ini. Nah, kemudian kita tahu bersama dampak COVID-19. Ya. Kalau berbicara tentang dampak, ya tentu kita sudah pahami bersama bahwa dampak itu ada dua. Dampak yang sifatnya positif, ada juga dampaknya ke hal-hal yang negatif. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke inti materi ini, kami ingin mengantar bahwa sesungguhnya kita harus pahami dulu bersama. Kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa COVID-19 ini, virus corona ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami dulu bersama. COVID-19 adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah berkehendak sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat wabah ini. Tak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat wabah ini. Makanya kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap semoga wabah virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa segala sesuatu masalah, termasuk masalah COVID-19 ini, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dihadirkannya wabah virus ini semakin memperkuat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, sebagai manusia biasa, tentu merasa tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya bagi kita semua dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat manusia tatkala diperhadapkan dengan masalah ini, disinilah dilihat
bagaimana perspektif manusia ketika menerima masalah ini. Yang pertama, di sisi orang-orang beriman, maka masalah COVID-19 ini baginya itu merupakan suatu cobaan, itu merupakan suatu ujian. Kenapa? Dalam rangka peningkatan kualitas derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan anak-anakku sekalian, tatkala hendak beranjak ke tingkat yang lebih tinggi melalui suatu proses ujian. Makanya salah satu bentuk ujian yang Allah turunkan di atas muka bumi ini di era saat sekarang ini, diturunkannya wabah yang namanya COVID-19 ini. Nah, olehnya itu bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan mengatakan bahwa ini merupakan salah satu cobaan, salah satu ujian dalam rangka peningkatan kualitas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah bagi orang-orang beriman, masalah COVID-19 ini bukan sekedar ujian cobaan, tapi dia meyakini bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk perhatian Allah kepada dirinya bagi orang-orang beriman. Ya, bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena dia bisa mengambil suatu hikmah. Dia bisa mampu mengambil hikmah dengan diturunkannya wabah ini. Akan tetapi di sisi lain perlu kita pahami juga bersama bahwa bagi orang-orang yang senantiasa bermaksiat, senantiasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka dia akan menganggap bahwa ini adalah teguran. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia sudah terlarut kaliwaliwan libatina mak bawang, boleh jadi bukan lagi sebagai teguran, bukan lagi sebagai suatu peringatan, akan tetapi itu betul-betul adalah azab. Pacalla pula dari Allah. Olehnya itu anakku sekalian, kita sebagai orang-orang yang paham agama, orang-orang yang meyakini bahwa COVID-19 ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita anggap bahwa wabah ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dicoba? Kenapa kita diuji? Karena Allah akan mengangkat derajat kita. Dan kita harus meyakini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji suatu hamba kecuali Allah meyakini bahwa hamba itu mampu melalui, mampu mencarikan solusi masalah yang dihadapi. Nah, oleh karena itu harus kita yakini bahwa insya Allah ketika Allah menurunkan suatu wabah, maka kita diyakini mampu untuk mencarikan solusi, mampu menghadapi, mampu melalui masalah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sebagai orang-orang beriman tentu kita tidak berpangku tangan begitu saja, ya. Kita tidak langsung bertawakal menyerahkan takdir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kita diajarkan selain sebelum kita bertawakal ada istilah ikhtiar, ada usaha-usaha yang kita lakukan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai ia mampu, sehingga ia mau mengubah nasib itu. Olehnya itu kita harus melakukan suatu ikhtiar, usaha-usaha dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Nah, pada pengajian yang singkat ini, ikhtiar yang kita lakukan menurut ulama kita ada dua hal. Istilahkan ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Ada ikhtiar langit,
ada ikhtiar bumi. Mana itu yang dimaksud ikhtiar langit dan ikhtiar bumi? Nah, ikhtiar langit itu ya menurut ulama kita itu yang disebut dengan ibadah. Ibadah. Apa contoh-contoh ibadah? Ya, banyak. Misalnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak doa itu. Kalau kalian ke Masjid Raya Pangkajene, setiap sholat 5 waktu di situ dilaksanakan di akhir setelah ruku dilaksanakan qunut nazilah. Itu sebagai bentuk permohonan kita, sebagai bentuk doa kita agar wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya di situ Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba wal bala. Itu semua doa-doa terkait dengan upaya kita yang disebut dengan ikhtiar langit. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Makanya anak-anakku sekalian, jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu adalah bentuk kelemahan kita. Bentuk pengakuan bahwa kita ini lemah, kita ini dhaif, al-insanu dhaif. Kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena kita tidak ada apa-apanya, maka kita senantiasa bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikhtiar lain selanjutnya dengan zikir-zikir kita. Zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir yang bisa kita jadikan sebagai rutinitas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan zikir, mengingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ketika kita tertimpa suatu masalah, maka kita melakukan zikir. Zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita kembali bersemangat, kita kembali tenang dengan berzikir. Apalagi ikhtiar langit yang bisa kita lakukan, perbanyaklah sholawat. Sholawat. Ada itu sholawat tibbil qulub, khusus untuk diangkatnya wabah. Banyak itu yang sudah hafal itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu adalah salawat tibbil qulub. Ketika kita tertimpa suatu wabah, penyakit, apa dan lain sebagainya, maka salawat itulah yang kemudian kita perbanyak. Sehingga dengan asbab salawat itu bisa mengangkat wabah penyakit yang terjadi dalam suatu daerah atau tertimpa pada diri kita. Pak tidak bisa hafal itu ya, salawat biasa saja. Salatullah, salamullah. Banyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu semua ikhtiar-ikhtiar langit yang bisa kita lakukan dalam rangka mengangkat wabah penyakit ini. Apalagi baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pokoknya kalau ada Al-Quran yang kita hafal, Qul huwallahu bisa hafal, itu mau insyaAllah. Mudah-mudahan itu yang menjadi berkah sehingga diangkatnya wabah penyakit ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan sebagai obat, sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman. Olehnya teman-teman sekalian, banyak hal yang bisa kita lakukan ikhtiar langit
termasuk diantaranya zakat, infak, dan sedekah. Itu termasuk upaya-upaya atau ikhtiar langit yang kita lakukan dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Terus yang kedua, ikhtiar bumi. Ulama kita mengistilahkan ikhtiar bumi. Inilah ikhtiar bumi yang sering kita lakukan, yang sering disosialisasikan oleh tenaga kesehatan, pemerintah kita. Apa ikhtiar bumi kita? Ya, dengan mengikuti, salah satunya dengan mengikuti perintah oleh pemimpin kita. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita, itu yang kita lakukan. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian, pemerintah di antara kalian. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan edaran bahwa disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Sidrap agar kiranya menerapkan protokol kesehatan, maka itu yang kita lakukan. Jadi ikhtiar bumi salah satu di antaranya adalah melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak. Alhamdulillah, ini luar biasa ini Malomos Cup yang awalnya direncanakan secara luring, akan tetapi oleh kebijakan mungkin dari pengurusnya, dengan pertimbangan situasi dan kondisi saat sekarang di Kabupaten Sidrap yang angka lonjakannya semakin hari semakin tinggi lagi, maka kebijakan yang sangat luar biasa sehingga pelaksanaan pengajian ini tidak dilaksanakan secara tatap muka, akan tetap dilaksanakan secara virtual. Akan tetapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan terus belajar. Ya. Kemudian apalagi ikhtiar bumi yang diajarkan oleh tenaga kesehatan pemerintah kita, melakukan aktivitas fisik, olahraga dan lain sebagainya. Apalagi Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini salah satu dalilnya ini. Sehingga kita harus senantiasa melakukan aktivitas fisik, olahraga dan lain sebagainya. Selanjutnya kita dianjurkan untuk konsumsi makanan bergizi. Konsumsi makanan yang bergizi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang-orang beriman, kulu, makanlah makanan yang halal thayyiban, bukan sekedar halal tapi juga thayyib, artinya bagus. Sebab ada sesuatu yang halal tapi tidak thayyib. Makanya yang harus kita makan adalah yang halalan thayyiban. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar bumi? Yaitu menghentikan kebiasaan buruk, bongkar kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Apa contohnya? Kebiasaan merokok. Tapi saya pikir anak ada di Malomos Cup ini tidak ada yang merokok, ya, tidak ada yang merokok. Insyaallah. Minum minuman yang beralkohol, begadang. Nah ini begadang. Kadang masih banyak yang begadang gara-gara apalagi selain itu game online itu. Nah, ini salah satu kebiasaan buruk yang di situasi seperti ini harus kita minimalisir. Begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Itu kata Bang Haji Romi Rama dalam lagunya. Ya. Terus, nah ini yang penting. Kita diharapkan untuk bijak dalam memilah dan memilih informasi. Ya. Baik informasi-informasi yang sifatnya terkait dengan COVID-19, apa dan lain hoax dan lain sebagainya. Jadi kita harus bijak sehingga imun kita itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Intinya anak-anakku sekalian, ikhtiar langit maupun ikhtiar bumi, bagaimana kita mampu menjaga iman kita
sekaligus menjaga imun kita sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan baik. Nah, inilah yang pertama yang harus kita pahami, bagaimana dalam rangka penguatan organisasi itu yang notabene adalah yang menjadi objek dalam persoalan itu adalah internal dari pengurus itu sendiri. Artinya individu-individu yang tergabung dalam suatu organisasi itu seperti Malomos Code ini. Jadi dalam rangka penguatan organisasi, maka yang menjadi objek di sini adalah anak-anakku sekalian. Makanya anak-anakku sekalianlah yang menjadi motor penggerak dengan hadirkannya ikhtiar dalam rangka meminimalisir dampak dari COVID-19 ini dengan melakukan upaya-upaya mulai dari diri sendiri, itu melakukan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Nah, apa-apa saja yang bisa kita lakukan? Iya, ada banyak hal terkait dengan dampak. Dampak. Jadi kita berbicara dampak dulu tadi ini. Jadi saya tadi katakan bahwa COVID-19 ini di sisi lain ada dampak positifnya. Dampak positifnya adalah seperti ini. Kita diharuskan, dipaksa untuk menggali potensi kreativitas kita. Salah satu di antaranya pemanfaatan teknologi. Alhamdulillah, suatu kesyukuran bagi anak-anakku sekalian di SMA 2 Sidrap ini sudah hadir Bapak Zainal, maka gali ilmunya itu dalam terkait dengan IT. Maka alhamdulillah pemanfaatan IT sangat berpengaruh dalam kehidupan kita pada saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Makanya salah satu dampak positifnya COVID-19 ini yaitu kita dipaksa, kita diharuskan untuk menggali potensi kreativitas kita untuk melakukan hal-hal yang bisa meminimalisir dampaknya. Meskipun secara dominan tidak bisa dipungkiri bahwa COVID-19 ini yang lebih dominan adalah dampaknya. Luar biasa banyak saudara-saudara kita yang terpapar. Bahkan data terakhir tadi di Sidrap itu sudah ada petugas kesehatan. Ini sudah petugas kesehatan ini. Ada 40-an lebih petugas kesehatan yang terpapar. Olehnya itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Malomos Code ini menjadi garda terdepan, senantiasa melakukan sosialisasi, memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat sekitarnya untuk mampu melakukan hal-hal penerapan protokol kesehatan ini. Di sisi lain bisa juga kita lakukan aksi sosial karena banyak saudara-saudara kita yang terdampak itu dengan yang sangat berdampak itu dengan berkurangnya penghasilan mereka, maka bisa dilakukan aksi sosial sebagaimana organisasi-organisasi lain. Tapi pada intinya anak-anakku sekalian, bagaimana kita melakukan suatu aktivitas diupayakan agar tidak bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Artinya apa? Ya, kalaupun memang program yang mau kita laksanakan itu harus bertatap muka, maka diupayakan semaksimal mungkin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini sudah harus harga mati. Misalnya Pak Ruskandar, harga mati protokol kesehatan itu diterapkan dalam suatu agenda yang melibatkan pertemuan-pertemuan. Ya. Termasuk diantaranya ya, kegiatan seperti ini yang dilakukan secara virtual. Ini luar biasa. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh organisasi-organisasi. Ya, meskipun dalam suasana
Ini ya. Cek, cek. Mohon maaf tadi ada telepon yang masuk. Saya pakai wifi HP. Jadi agak terganggu sedikit. Jadi kesimpulannya anakku sekalian, bahwa meskipun suasana pandemi seperti saat sekarang ini, kami sangat berharap semangat berorganisasi kalian itu tetap dengan berbagai macam inovasi, kreativitas, program-program yang berkualitas, dan tentu harus beradaptasi dengan era baru di kehidupan new normal. Kalau sebelumnya di setiap pertemuan kita salam-salaman, jaga jarak, kita jaga jarak. Sebelumnya kita tidak rajin cuci tangan, ya sekarang kita sudah rajin cuci tangan. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kebersihan. Allah mencintai yang namanya kebersihan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai yang namanya kebersihan. Kalau sebelumnya kita tidak terbiasa menggunakan masker, ya maka di era new normal ini kita harus membiasakan diri untuk memakai masker. Saya pikir itu, terima kasih banyak. Pikir ini yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Dan Allah yakin ajmain. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan membuka mikrofonnya dan menyebutkan namanya. Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, Persilahkan kepada yang mau bertanya silahkan, atau kalau malu-malu bertanya silahkan tuliskan pertanyaannya di room chat, ya. Ya, silahkan bertanya, nyalakan mic-nya. Kalau tidak mau pakai mic, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di room chat. Pilih to everyone. Ada yang mau bertanya? Siti Nurhaliza, saya lihat raise hand. Pak, coba lihat dulu tulisan. Bisa katanya mau bertanya. Paras.
Ada yang mau bertanya, Marda atau Paras? Nurhaliza, angkat tangannya. Diaktifkan. Lupa, Siti Nurhalisa katanya. Ya, Miss. Silakan dibuka mikrofonnya. Bisa buka mikrofon kali. Maaf, Kak. Terpencil tadi. Oh. Ya, maaf, Kak. Ya. Kasmia mau bertanya kayaknya. Angkat tangan Kasmia. Ada nih pertanyaan, Pak. Iya. Silahkan dibacakan. Akilah. Apa hukumnya? Apa hukumnya kalau orang pacaran, Pak? Dia tidak tahu. Mantap sama pertanyaannya. Dengar materi pertanyaannya. Bisa juga, bisa. Bertanya itu, Pak. Iya. Di Bisa, luar bisa, bisa. materi, Mas. Tidak ada pacaran di era pandemik juga ini. Bisa. Bisa. Physical distancing. Pasti tidak bisa jawab itu. Mana ini Mama Faras ini? Mana orangnya? Ada baju. Naik kasih nih. Di pacaran itu boleh. Setelah nikah. Yang bukan dalam Islam tapi setelah nikah. Nggak setelah nikah. Bisa tuh. Jadi kita itu jelas. Saya pikir anakku sekarang sudah paham ya. Mana yang Ya, halal, Pak, paham. haram. Ya. Paham, Pak, paham. Pikir ini sudah pertanyaan lama itu tidak usah diungkit. Sudah jelas di materinya. Ya, Paras. Iya Pak. Yang lain silakan. Yang lain nih. Masa sih dibilang kita? Tanya Pak Chandra. Dari perempuannya lagi yang bertanya, tadi sudah terwakili laki-lakinya. Harus ada perwakilan satu angkatan bertanya. Ya, boleh juga. Ya begitu bagus. Setiap angkatan bertanya. Ada perwakilannya. Roomnya silakan dipakai sampai puas. Aktif semua atau ada saja Sinta ini? Ini Masih ada pertanyaan, Pak. Ya. Kiat-kiat dalam berinovasi di era pandemi sebagai organisasi. ya. Jadi apa kiat-kiat yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan aktivitas di era pandemi ini? Ya, saya ulangi kembali anak-anakku sekalian bahwa tidak apa-apa sebetulnya kita melakukan aktivitas organisasi di masa pandemi ini. Seperti ini salah satu adalah inovasi yang luar biasa. Kita melaksanakan pengajian secara virtual. Ini adalah inovasi yang luar biasa, memanfaatkan teknologi yang ada.
Di sisi lain, tidak apa-apa juga kita melakukan aktivitas yang sifatnya tatap muka, akan tetapi harus diperketat protokol kesehatannya. Seperti secara pribadi kami di BKPRMI misalnya, ada organisasi kami BKPRMI kemarin melaksanakan lomba festival anak soleh tingkat provinsi, itu dilakukan secara virtual. Kemudian ada juga kegiatan kemarin pelatihan guru TPA, itu dilaksanakan secara tatap muka. Akan tetapi pelaksanaan secara tatap muka itu betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama, jumlahnya dibatasi, kemudian tersedia segala alat pelindung diri, disiapkan penghalang muka ini, face shield-nya, hand sanitizer, masker, disiapkan semua. Jadi inilah upaya-upaya yang kita lakukan terkait dengan program-program di masa pandemi ini. Artinya apa, anak-anakku sekalian, kalau memang masih bisa dilakukan secara virtual, maka lakukan secara virtual. Kalau itu sudah tidak bisa lagi secara virtual, yang artinya memaksakan kita untuk melakukannya secara tatap muka, maka itu tadi kembali pada prinsip disiplin protokoler kesehatan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Boleh jadi baik niat kita, tapi oleh karena teknis pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan arahan-arahan pemerintah, sehingga kadang niat baik kita itu dipelintir oleh orang-orang, sehingga yang ada bukannya nilai positif, tapi yang ada adalah negatif, meskipun niat kita baik. Makanya niat baik yang tidak diorganisir itu mampu dia kalahkan oleh niat baik yang tidak terorganisir itu mampu dikalahkan oleh niat buruk tapi terorganisir, kata Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ya. Allah. Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan seperti tadi itu, aksi sosial. Ini juga yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, melakukan edukasi. Bagaimana Melongo Scout ini turut berperan dalam melakukan sosialisasi terkait dengan sekaligus mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan ini. Ini yang menjadi program hampir semua organisasi-organisasi. Ya, itu tadi saya pikir virtual yang menjadi prioritas. Kalaupun harus luring, maka diharapkan untuk mempertegas disiplin protokol kesehatan. Oke, ada yang lain, silakan. Atau siapa tahu ada informasi dari Bapak Ibu pembina terkait dengan persoalan ini. Tidak apa-apa, kita diskusi-diskusi, saling sharing. Ada informasi dari mahasiswa, ini ada mahasiswa sulit ini, Ibu Dewi Sintasri, siapa tahu ada pengalaman-pengalamannya terkait dengan agenda kegiatan di masa pandemi di kampusnya, karena saya aktif juga aktivitas kegiatan kampusnya itu. Tidak apa-apa kita sampaikan supaya ada bahan pertimbangan untuk adik-adik tadi Melongo Scout. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, melenceng sedikit. Sesuai dasar dharma Pak, dasar dharma pertama Pak, bagaimana menurut Islam sendiri ketika sholat dengan menjaga jarak, padahal yang diketahui itu ketika sholat harus rapat syafnya. Kadang juga ada pakai masker Pak. Iya. Bagaimana? Itu tadi? Pak kalau sholat Pak. Kan menurut Islam tidak boleh jaga jarak, harus rapat syafnya. Inilah ada namanya kaidah dalam Islam. Ada kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ada istilahnya dalam kaidah usul fikih itu maslahah al-mursalah.
itu diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan dampak yang lebih banyak lagi. Makanya ulama-ulama kita berijtihad. Ini ulama berijtihad. Bukan berarti kita mengutamakan ego keagamaan kita karena kita paham bahwa harus luruskan dan rapatkan saf sufufakum wa tasfiyatus sufuf min tamami iqamatis shalah. Lantas kita mengatakan bahwa tidak boleh ini tidak boleh. Itu adalah hasil ijtihad dari ulama kita dengan mempertimbangkan lebih baik jangan sampai lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, artinya lebih baik kita mencegah mudarat itu dengan melonggarkan sedikit dengan salah satu upayanya itu dengan melonggarkan saf itu. Nah, kenapa dilonggarkan? Supaya tidak terjadi istilahnya kalau memang ada yang tertular, apalagi sekarang ada istilahnya OTG, orang tanpa gejala, kita tidak tahu, mungkin secara fisik dia sehat, akan tetapi ternyata dia terkonfirmasi juga, tapi dia statusnya orang tanpa gejala, tidak ada, seperti orang biasa. Nah, jadi yang siksa itu adalah orang tua yang memiliki daya imun yang rendah dibandingkan mereka. Nah, makanya salah satu upaya supaya berjamaah beribadah kita tetap terlaksana oleh ulama kita. Ini ulama-ulama mengatakan bahwa tidak apa-apa dilonggarkan. Masker pun itu merupakan salah satu bentuk kelonggaran hasil ijtihad juga. Jadi tidak apa-apa pakai masker ketika sholat. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi katakan bahwa masker, apa bedanya masker dengan alas? Kenapa bukan sekalian tanah dan lain sebagainya? Kenapa pakai karpet? Nah, itu kan sama di pengalas namanya. Jadi masalah-masalah seperti ini tidak usah kita jadikan sebagai persoalan-persoalan yang menurunkan semangat kita beribadah. Jadi anak-anakku sekalian, saya ingatkan untuk senantiasa mengambil rujukan yang tepat. Jangan yang serba ketika ada sesuatu lantas disalahkan sesuatu, lantas membid'ahkan sesuatu. Itu tadi yang saya katakan bahwa kita harus bijak. Ya. Salah satu ikhtilafnya kita harus bijak dalam menerima informasi. Bijak dalam menerima informasi. Contoh dengan pelaksanaan protokol kesehatan di masjid itu merupakan hasil ijtihad. Pemerintah mengeluarkan aturan itu karena hasil ijtihad, hasil pertimbangan, hasil masukan dari ulama-ulama kita. Makanya ulama kita tidak akan mengeluarkan edaran seperti itu, maklumat seperti itu kalau tidak didasari dengan dasar-dasar yang kuat terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Saya pikir itu ya, tidak usah di persoalan itu. Ya. Tidak mungkin misalnya di Masjid Agung. Kenapa di Masjid Agung masih jaga jarak orang sholat? Masa imam besar Masjid Agung kalau mau dipikir ilmunya tidak sampai di sana, toh? Tidak mungkin tidak melarang kalau memang anu salah dilakukan. Itu jadi prinsip juga. Termasuk bermasker itu sudah ada semua kelonggaran dengan situasi dan kondisi seperti ini. Pikir itu ya, ada yang lain ya. Masih ada, Pak? Ya, ada di room chat itu, Pak. Di room chat juga ada. Ada, Mi. Ya. Pertanyaannya, Pak. Bagaimana membangun nilai-nilai agama melalui kegiatan organisasi di masa pandemi corona? Iya, bagus sekali. Itu tadi anak-anak sekalian. Ini adalah salah satu terobosan yang luar biasa dari Malomos School. Inilah salah satu bentuk kegiatan keagamaan dalam suatu organisasi di masa pandemi, melaksanakan aktivitas pengajian secara virtual. Bisa juga kita laksanakan khatmul Quran melalui
one day one juice, sistem pelaporannya melalui WA, grup WA dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keagamaan, spiritualitas kita di masa pandemi ini dengan memanfaatkan segala teknologi yang ada. Tidak usah terlalu jauh. Nah. Kita buat flyer pesan-pesan kebaikan yang mengatasnamakan Malomo Skut. Itu adalah bagian dari upaya-upaya kita dalam rangka meningkatkan pemahaman keagamaan kepada orang lain. Sepikir banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Iya. Yang lain, ya. Masih ada pertanyaan? Ada Pak pertanyaan tapi di luar materi? Iya, apa itu nanti? Jika semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di mana hak kita untuk memilih? Iya, di mana hak kita untuk memilih. Jadi perlu kita pahami bersama, takdir itu ada dua, ya. Takdir itu ada dua. Kalian pelajari itu. Ada namanya takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Mungkin kelas 12 kalau tidak salah ini dipelajari, ya. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Itu adalah hak prerogatif, hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hidup, mati, rezeki, jodoh. Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian disebut takdir mubram. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya untuk mengubah takdirnya. Kemudian yang kedua namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang tergantung. Artinya apa? Takdir yang masih bisa dirubah. Bagaimana cara merubah? Dengan ikhtiar. Nah, makanya kalau ajaran agama kita mengajarkan kepada kita supaya mengaktualisasikan nilai-nilai duit, istilahnya duit. Yang pertama adalah kita banyak berdoa. Itu memberikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan. Yang pertama duit dulu. Dan setelah duit, berdoa dulu. Yang pertama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita berusaha berikhtiar secara maksimal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga istiqamah. Ini itu istiqamah. Istiqamah dalam artian bahwa usaha-usaha yang kita lakukan itu, usaha-usaha yang untuk mencapai apa yang kita inginkan itu harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari koridor-koridor yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kalau memang itulah sesuatu yang baik, maka kita istiqamah. Kita makan jatuh 20 lori pun Allah taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah baru ini yang terakhir, tawakal. Apa itu tawakal? Ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melakukan doa secara maksimal, kemudian kita usaha secara maksimal, maka yang terakhir barulah kita melakukan tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita harus meyakini, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, insya Allah itulah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah setiap segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita semua ada hikmahnya. Itu harus kita yakini. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita semua pasti ada hikmahnya selama
Selama kita mau dan mampu menemukan hikmah di balik suatu kejadian itu. Jadi kita harus senantiasa berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah kita berdoa, memperbaiki kualitas doa kita, melakukan usaha-usaha secara maksimal, kemudian kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apapun yang terjadi, apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini, anak sekalian. Pikir itu ya. Takdir ya, takdir. Ada pertanyaan, Pak. Iya, masih ada. Iya, silakan. Bagaimana apabila dalam organisasi terdapat sebuah selisih paham yang membuat organisasi menjadi terpecah belah? Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa dalam suatu organisasi, yang namanya organisasi itu terdiri dari berbagai macam kepala, dan isinya kepala itu masing-masing memiliki karakter tersendiri. Nah, disinilah kemampuan seseorang, utamanya pemimpin, untuk memaksimalkan seluruh potensi-potensi pemikiran ini, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dalam suatu organisasi itu bisa tercapai. Ya. Berselisih dalam organisasi itu adalah suatu hal yang wajar, bahkan itu adalah bumbu dalam suatu organisasi, sehingga organisasi itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya, karena kapan-kapan suatu organisasi tidak ada masalah yang dihadapi, maka yakin dan percaya organisasi itu tidak akan tumbuh dan berkembang. Akan tetapi perlu dipahami bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi itu tidak serta-merta lantas membuat kita keluar apa dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan-perbedaan itu yang kemudian kita jadikan sebagai spirit, kita jadikan sebagai motivasi bahwa kita ini memang betul-betul adalah satu kesatuan. Meskipun kita berbeda pendapat, akan tetapi semua pendapat-pendapat yang kita berikan itu adalah pendapat yang berorientasi pada upaya kita untuk mencapai hasil, upaya kita untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Jadi intinya ketika terjadi perselisihan seperti itu, ya mau tidak mau kembali kepada harus sadar diri, harus salah satu di antaranya yang legowo apa dan lain sebagainya. Jadi sabar dalam berorganisasi juga penting, termasuk di antaranya adalah harus punya kesadaran diri dalam berorganisasi, karena kita harus pahami bahwa kadang menurut kita baik, belum tentu itu diterima baik oleh orang lain. Makanya kalau kita ngotot dengan pendapat kita, itulah kadang terjadi perselisihan. Nah, maka kadang ada masanya kita harus mundur, seperti teori ketapel. Teori ketapel itu mundur selangkah untuk kemudian melejit jauh ke depan. Nah, jadi begitu. Ya, jadi ikhtilafu ummati rahmah. Jadi itu prinsipnya Nabi. Perbedaan di antara umatku, nah, istilahnya kalau perbedaan dalam suatu organisasi itu adalah rahmat. Nah, selama kita mampu mengelola itu dengan baik, makanya dibutuhkan sosok leader yang mampu menyatukan, yang mampu memberikan solusi-solusi cerdas dari setiap persoalan yang dihadapi dalam berorganisasi itu. Saya pikir itu.
lain. Ya. Masih ada, Pak. Ya. Luar materi. Kalau misalkan ada seorang ateis yang dimana yang belum pernah sampai hidayah kepadanya, maka apa yang membuat dia masuk surga atau neraka? Ateis belum sampai hidayah kepadanya, maka apa yang buat dia? Seolah kembali pertanyaannya, Pak, bahwa ada Kita baca, Ji. itu adalah ya. Ya, saya sudah baca nanti. Jadi ini sudah harga mati nih, bahwa yang menentukan masuk tidaknya surga seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh mengklaim Anda masuk surga, Anda masuk neraka. Tidak menutup kemungkinan orang yang ateis ataukah yang dalam kisah seorang pelacur itu karena hanya sedikit melakukan kebaikan, yaitu memberikan minum kepada anjing, yang sehingga itu menjadi asbab sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga itu tergantung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Buddhisnya pamasena Allah taala. Itulah yang menyebabkan orang masuk surga. Nah, sekalian. Yang jelasnya insya Allah sudah menjadi kepastian. Ini sudah menjadi kepastian bagi kita semua yang menyatakan diri sebagai umat Muhammad. Insya Allah kita semua dipertemukan kelak di hari kemudian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Qila man aba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti sunnahku, maka itulah yang masuk ke dalam surga. Siapa yang mengikuti? Illa man aba. Siapa yang tidak mau, ya itu yang tidak mau. Artinya apa nah kalian? Kita tidak bisa mengklaim seseorang posisinya di surga atau neraka, sebab itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang seperti ini belum tentu mendapatkan posisi yang lebih baik dibandingkan mereka-mereka itu. Makanya kita sebagai hamba Allah yang dhaif hanya berharap mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sebab kita saja yang beriman ini, kita yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, bukanlah amalan-amalan kita yang menjadi tolak ukur sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan itu yang menjadi tolak ukur, tapi yang menjadi tolak ukur adalah pemasenan Allah taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa saja terjadi pada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pelacur tadi yang kesehariannya selama hidupnya melacur, akan tetapi di detik-detik wafatnya, sebelum dia wafat, dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, sehingga tidak menjadi asbab sehingga dia menurut dalam hadis itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit itu ya. Insyaallah kalau terkait dengan pembahasan ini kita boleh melakukan diskusi-diskusi lebih dalam lagi terkait dengan wilayah-wilayah persoalan akidah, karena ini tidak boleh main-main. Ini terkait dengan akidah, persoalan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yang harus kita yakini. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Insyaallah di lain waktu kita bisa diskusi lebih dalam lagi terkait dengan persoalan akidah ini. Ya, Fatur, ya. Iya, Pak.
Ya, sesi tanya jawab Bagaimana Ulfa? tutup. Terima kasih kepada Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Demikian tadi pengajian yang disampaikan oleh Bapak Zulkifli. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara terakhir adalah acara penutup. Namun sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli yang telah memberikan ilmu. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembina serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pengajian virtual pada malam hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.